Gua Channel Broadcasting Service. Opini publik. Media massa harus kembali pada prinsip dan jati diri. Jurnalis adalah penjaga gawang kebenaran, tidak boleh menyerah pada tekanan algoritma. Jika media runtuh, kebenaran pun ikut runtuh. Oleh Ferry Rusdiono, Sarjana Hukum. Penulis adalah jurnalis senior sekaligus Ketua Umum DPP Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara PWOD. Di tengah arus informasi yang bergerak tanpa henti, kebisingan mulai mengambil alih ruang publik. Pendapat yang paling keras sering dianggap sebagai kebenaran, meski tak punya dasar yang jelas. Fenomena ini membuat masyarakat sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi. Ketika suara minoritas yang rasional dibungkam oleh keramaian, kualitas demokrasi ikut terancam. Kita memasuki fase baru, di mana popularitas lebih dominan daripada validitas. Media sosial yang awalnya dirancang sebagai alat komunikasi kini berubah menjadi medan pertempuran opini. Siapa yang paling sering tampil, dialah yang menang, bukan yang memiliki substansi. Algoritma memperkuat suara gaduh dan melemahkan suara bijak yang berbicara pelan. Dalam derasnya banjir informasi, publik kehilangan kemampuan untuk berhenti dan merenung. Inilah awal kemunduran intelektual yang tampak seolah kemajuan. Orang pintar sering memilih diam, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena kebisingan sulit dikendalikan. Mereka menyadari bahwa argumen yang kuat sering dikalahkan oleh emosi sesaat. Di tengah arena digital, ketenangan dianggap kelemahan, padahal justru itu sumber kebijaksanaan. Diam bukan berarti kalah, tetapi sedang menunggu momentum yang tepat untuk berbicara. Namun ruang publik jarang memberi kesempatan bagi kesunyian untuk mengemuka. Ketika orang yang memahami persoalan memilih menjauh, ruang publik dikuasai mereka yang hanya mencintai kontroversi. Perdebatan berubah menjadi drama, bukan lagi sarana mencari solusi. Konsekuensinya, masyarakat diarahkan pada opini yang dangkal dan reaktif. Yang terpenting bukan apa yang dikatakan, tetapi bagaimana membuatnya viral. Begitulah kebenaran perlahan terpinggirkan oleh tontonan. Kebisingan yang terus dibiarkan tanpa kontrol menjelma menjadi kekuatan yang membentuk persepsi publik. Orang tak lagi mencari kebenaran, tetapi kenyamanan psikologis dalam kelompoknya. Fenomena ini memunculkan polarisasi yang makin tajam di berbagai bidang. Setiap kelompok hidup dalam gelembung informasinya sendiri tanpa kemauan berdialog. Ruang publik yang seharusnya inklusif menjadi arena fragmentasi sosial. Di titik inilah, muncul kebutuhan akan sosok-sosok yang mampu mengendalikan arah percakapan. Orang pintar yang selama ini diam harus kembali ke garis terdepan untuk meluruskan arah. Mereka perlu menghadirkan keteduhan dan rasionalitas sebagai penyeimbang. Tanpa campur tangan intelektual yang jujur, ruang publik akan terus dikuasai kebisingan. Dan pada akhirnya masyarakat akan tersesat dalam pusaran persepsi yang keliru. Namun tugas mengembalikan kejernihan bukan hal yang mudah dilakukan. Banyak orang pintar enggan tampil karena khawatir menjadi sasaran serangan siber. Dunia digital memang keras terhadap mereka yang menyuarakan kebenaran. Tapi tanpa keberanian moral, kegelapan akan terus menyelimuti ruang publik. Keheningan mereka justru memperkuat dominasi suara-suara tak bertanggung jawab. Kita memerlukan kelas intelektual yang berani, bukan hanya cerdas. Keberanian untuk berbicara meski tak populer merupakan kualitas langka saat ini. Justru di tengah kebingungan publik, suara rasional sangat dibutuhkan. Ruang publik tidak boleh hanya diisi oleh para pencari sensasi. Harus ada yang menyalakan pelita di tengah gelapnya perdebatan. Ketika kebenaran dikalahkan oleh intensitas, demokrasi pun kehilangan makna. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi kualitas dari apa yang dibicarakan. Jika segala sesuatu dianggap relatif, maka manipulasi menjadi mudah dilakukan. Para pemain opini yang lihai memanfaatkan kekacauan ini untuk kepentingan pribadi. Dan publik seringkali menjadi korban propaganda yang terselubung. Teknologi informasi, di satu sisi, memberi ruang luas bagi partisipasi publik. Tetapi di sisi lain, ia menjadi alat penyebaran kepalsuan yang amat efisien. Distorsi informasi membuat masyarakat mengikuti informasi instan tanpa refleksi. Situasi ini menciptakan mentalitas malas berpikir dan mudah percaya. Kita terjebak dalam kenyamanan semu yang penuh risiko. Ketika kebisingan menguasai ruang publik, mereka yang menguasai narasi menguasai persepsi.
Dan ketika persepsi telah dikuasai, arah kebijakan publik pun mudah dibelokkan. Inilah bahaya laten dari hegemoni informasi yang tak sehat. Pihak tertentu dengan kepentingan mampu memotong jalur logika masyarakat. Mereka menciptakan realitas baru yang jauh dari fakta. Publik harus diberdayakan agar mampu berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi. Pendidikan literasi digital menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Tanpa kemampuan memilah informasi, kebisingan akan selalu menang. Masyarakat perlu didorong untuk mencari sumber yang kredibel. Gerakan ini harus dimulai dari semua kalangan, bukan hanya pemerintah. Dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi, setiap isu mudah berubah menjadi konflik emosional. Kebisingan bukan hanya berasal dari suara keras, tetapi juga dari kecepatan informasi yang tak terverifikasi. Keadaan ini membuat publik mengambil kesimpulan sebelum memahami persoalan secara utuh. Kesabaran dalam berpikir menjadi barang langka di tengah budaya serba instan. Padahal kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh ketenangan batin dalam melihat realitas. Orang pintar seringkali memahami kompleksitas masalah sehingga mereka lebih berhati-hati dalam berbicara. Namun kehati-hatian itu sering disalahartikan sebagai keraguan atau ketidakpahaman. Sementara mereka yang tidak mengerti persoalan justru tampil dengan penuh keyakinan. Di era media sosial, keyakinan tanpa dasar sering lebih dihargai daripada analisis mendalam. Inilah ironi besar zaman modern yang penuh paradoks. Ruang publik akhirnya lebih banyak dipenuhi oleh opini mentah dan nada provokatif. Keheningan orang-orang yang memiliki kapasitas membuat ruang publik kehilangan keseimbangan. Tanpa suara bijak, masyarakat terseret arus populisme yang mengutamakan sensasi. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kemampuan bangsa untuk berpikir strategis. Negara hanya akan disibukkan oleh pertengkaran tanpa arah. Untuk mengembalikan marwah ruang publik, kita membutuhkan mekanisme penyaringan informasi. Bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi menjaga kualitas diskursus yang sehat. Media massa harus kembali pada prinsip jurnalisme yang benar, bukan sekadar mengejar klik. Jurnalis adalah penjaga gawang kebenaran yang tidak boleh menyerah pada tekanan algoritma. Jika media runtuh, maka kebenaran akan ikut runtuh bersamanya. Selain itu, peran organisasi profesi seperti PWOD menjadi sangat penting. Organisasi yang menaungi wartawan harus memastikan anggotanya mengutamakan integritas. Ketika jurnalis kuat, ruang publik ikut kuat karena mendapat informasi yang benar. Namun jika jurnalis ikut terjebak dalam arus kebisingan, maka publik kehilangan sandaran. Oleh sebab itu, profesionalisme tidak boleh ditawar. Kita juga perlu menyoroti fenomena opini bayaran yang semakin marak. Kelompok tertentu membiayai produksi narasi untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Praktik ini merusak etika dan mengaburkan batas antara fakta dan propaganda. Di tengah kondisi ini, publik harus mencurigai konten yang terlalu bombastis. Kritis adalah benteng terakhir melawan manipulasi. Kebisingan informasi juga melahirkan generasi yang cepat marah namun lambat memahami. Amarah mereka mudah diprovokasi karena tidak ada landasan berpikir yang kuat. Akibatnya, isu-isu kecil dapat meledak menjadi konflik sosial yang besar. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi yang rentan terhadap agitasi. Inilah alasan mengapa ketenangan harus kembali dipulihkan. Orang pintar sebenarnya memiliki kekuatan untuk menetralisir situasi seperti ini. Dengan analisis yang matang dan etika berbicara, mereka mampu menciptakan kesejukan. Namun keberanian moral seringkali menjadi hambatan terbesar mereka. Tanpa keberanian tampil, kecerdasan hanya menjadi hiasan pribadi. Padahal bangsa membutuhkan pencerahan dari mereka yang mengerti. Ruang publik bukan hanya tempat untuk berkompetisi, tetapi tempat untuk belajar bersama. Jika setiap orang hanya ingin menang, maka hilanglah nilai gotong royong intelektual. Diskusi harus menjadi arena mencerdaskan, bukan ajang saling merendahkan. Dalam konteks inilah orang pintar harus memberi teladan. Dengan ketenangan, mereka mengembalikan fungsi ruang publik sebagai sekolah peradaban. Di era digital ini, setiap individu sejatinya adalah media kecil yang punya pengaruh. Namun sebagian besar tidak memahami bahwa kebebasan berbicara juga membawa tanggung jawab besar. Ketidaktahuan akan etika informasi menyebabkan ruang publik penuh sampah opini. Sampah yang tak terlihat tetapi merusak kualitas berpikir masyarakat. Untuk itu, edukasi literasi digital harus menjadi agenda nasional. Kita tidak bisa mengandalkan algoritma untuk menjaga mutu percakapan publik.
Algoritma hanya mengenal interaksi, bukan kebenaran. Yang viral belum tentu benar, dan yang benar belum tentu viral. Disinilah manusia harus mengambil alih kembali kendali dari mesin. Ruang publik harus kembali menjadi milik nurani, bukan angka statistik. Ketika kebisingan menjadi norma, mereka yang berbicara dengan tenang dianggap tidak menarik. Publik lebih menyukai konflik daripada penjelasan objektif yang panjang. Budaya ini mendorong orang untuk berbicara cepat tanpa memikirkan dampak. Rasionalitas digantikan oleh dorongan emosional. Ini adalah gejala dekadensi intelektual yang memprihatinkan. Namun kita tidak boleh menyerah pada keadaan tersebut. Masih banyak individu yang peduli pada kualitas percakapan publik. Merekalah yang harus membentuk jaringan pemikiran yang solid. Jaringan ini menjadi penyangga agar kebisingan tidak mendominasi seluruh ruang. Harapan selalu ada selama ada yang berani berpikir jernih. Keheningan orang pintar bukan berarti mereka tidak mampu berbicara. Mereka sedang mencari waktu yang tepat agar suara mereka efektif. Tetapi jika menunggu terlalu lama, ruang publik terlanjur rusak. Oleh karena itu, momentum harus diciptakan, bukan ditunggu. Arah ruang publik harus direbut kembali dari dominasi kebisingan. Dalam sejarah, perubahan besar selalu dimulai dari suara yang tenang namun tegas. Para pemikir hebat tidak pernah berteriak, tetapi gagasannya mampu mengguncang dunia. Begitu pula hari ini, kita membutuhkan suara-suara seperti itu. Suara yang tidak dikendalikan emosi, melainkan oleh akal sehat. Ketenangan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Masyarakat harus kembali diberi ruang untuk berpikir, bukan sekadar bereaksi. Kita perlu memperlambat ritme konsumsi informasi agar dapat mencerna lebih dalam. Setiap isu harus dianalisis, bukan ditelan bulat-bulat. Inilah esensi masyarakat intelektual yang sesungguhnya. Tanpa kemampuan ini, bangsa mudah digiring ke arah yang salah. Para pemimpin opini juga harus lebih bertanggung jawab. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga setiap kata harus dipikirkan. Pemimpin opini bukan hanya mereka yang punya banyak pengikut, tetapi yang punya integritas. Tanpa integritas, pengaruh hanya menjadi alat merusak. Ruang publik membutuhkan penjaga moral, bukan penjaga sensasi. Kebisingan memang sulit dihentikan, tetapi bisa dikendalikan dengan disiplin kolektif. Jika semua pihak memainkan perannya, kualitas percakapan publik bisa ditingkatkan. Pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat harus berkolaborasi. Kolaborasi ini menjadi tameng terhadap distorsi informasi. Karena kebenaran hanya dapat menang jika dibela bersama. Kita juga harus menyadari bahwa kebisingan sering diciptakan untuk menutupi isu yang lebih penting. Ketika publik sibuk dengan kontroversi sepele, agenda besar berjalan tanpa pengawasan. Ini adalah strategi klasik yang terus digunakan hingga kini. Ruang publik yang gaduh adalah berkah bagi kepentingan tertentu. Tugas jurnalis adalah memastikan publik tidak mudah dialihkan fokusnya. Perkembangan teknologi memang membuka pintu demokratisasi informasi. Namun tanpa etika yang kuat, pintu itu juga mengundang kekacauan. Disinilah pentingnya regulasi yang melindungi publik tanpa membungkam suara. Regulasi harus mengedepankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Karena kebebasan yang tak terarah sama bahayanya dengan pembatasan yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, organisasi pers harus berperan aktif menjaga integritas informasi. PWOD, misalnya, dapat menjadi pelopor gerakan jurnalisme jernih dan bertanggung jawab. Gerakan ini harus melampaui formalitas dan menjadi budaya kerja. Ketika organisasi kuat, anggotanya ikut kuat. Dan ketika jurnalis kuat, masyarakat ikut tercerahkan. Orang pintar juga harus mampu menggunakan kebisingan sebagai bahan edukasi. Bukan dengan membalas keramaian, tetapi dengan memberi perspektif yang menyejukkan. Strategi ini akan membuat publik lebih mudah menerima kebenaran. Ketenangan memiliki daya pengaruh yang lebih stabil daripada kegaduhan. Ia meresap perlahan namun meninggalkan jejak mendalam. Kebisingan yang tak terbendung dapat merusak fondasi rasionalitas bangsa. Jika bangsa kehilangan kebiasaan berpikir, ia akan mudah dikuasai oleh narasi kosong. Narasi seperti ini ibarat kabut yang menutupi pandangan publik. Tugas kita adalah meniup kabut itu dengan cahaya pengetahuan. Karena hanya dengan cahaya, gelap dapat dikalahkan. Ruang publik harus dikembalikan pada fungsinya sebagai kawah candra di muka gagasan. Ia harus menjadi tempat untuk mengasah logika, bukan mengumbar amarah. Jika ruang publik rusak, maka rusaklah kualitas kebijakan publik.
Peradaban berkembang ketika masyarakat mau berdialog secara sehat. Itulah nilai yang harus kita pertahankan. Masyarakat juga harus dilatih untuk tidak mudah terprovokasi. Provokator selalu hidup dari ketidakseimbangan informasi. Ketika publik kritis, provokator kehilangan panggungnya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter dan nalar sangat penting ditanamkan sejak dini. Bangsa yang kritis adalah bangsa yang sulit diarahkan secara membabi buta. Kebisingan tidak akan hilang, tetapi dapat diminimalisir dengan budaya introspektif. Budaya yang mendorong masyarakat untuk mengevaluasi diri sebelum merespons suatu isu. Introspeksi adalah bentuk kecerdasan emosional yang tinggi. Dengan introspeksi, kita mampu meredam emosi sebelum membuat keputusan. Ruang publik akan menjadi lebih sehat jika setiap individu memiliki kemampuan ini. Pada akhirnya, kemenangan kebenaran bergantung pada keberanian untuk menyuarakannya. Kebenaran memang terkadang tidak populer, tetapi ia tetap memiliki daya abadi. Orang pintar harus yakin bahwa ketenangan mereka adalah kekuatan yang dahsyat. Dengan berbicara pada waktu yang tepat, mereka mampu mengubah arah ruang publik. Kebenaran butuh pembela, bukan penonton. Ketika kebisingan mengalahkan kebenaran, ruang publik menjadi rapuh. Namun selama ada mereka yang berani menjaga kejernihan, harapan tetap ada. Kita membutuhkan gaya baru dalam beropini tenang, berbasis fakta, dan penuh integritas. Dengan cara itu, bangsa dapat kembali menuju percakapan yang sehat dan beradab. Dan pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya, meski harus melawan gelombang kebisingan. Hari Gua Channel. Broadcasting Service.